Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersihkan wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Senang sekali rasanya bisa menyapa Anda kembali di salah satu program Fatwa TV, program kesayangan kita bersama, program live interaktif Jalan Lurus. Bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan menemani kebersamaan Anda. Dan insya Allah kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan tentunya tidak lupa kami akan undang pemirsa sekalian dan juga para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pemirsa, pada malam hari ini telah bersama kita guru kita Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kabar antum gimana malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Sehat, Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah. Wa fikum barakallah Ustadz. Terima kasih waktunya untuk berbagi ilmu bersama para pemirsa insyaallah malam hari ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah seperti biasa marilah kita awali pertemuan kita malam hari ini dengan menyimak dan mendengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai Hafidhahullah Ta'ala. Baik, kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, akhir-akhir ini kita banyak mendengar kabar-kabar yang tidak menyenangkan berupa banyaknya pembunuhan yang dilakukan oleh sebagian manusia, dan termasuk mungkin di antara mereka adalah saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Dosa membunuh di dalam Islam ini adalah termasuk dosa besar. Dan banyaknya pembunuhan ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan yuqbadu al-ilmu wa yadharu al-jahlu wal fitanu wa yakthuru al-haraj. Akan diangkat ilmu dan akan tersebar kebodohan, banyak orang yang bodoh terhadap agamanya, dan akan banyak fitnah-fitnah dan akan banyak al-haraj. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-haraj? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan isyarat tangannya yang maknanya adalah al-qatl, yaitu pembunuhan. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, menunjukkan tentang akan banyaknya pembunuhan di akhir zaman. Dan Islam sangat mengingatkan tentang besarnya dosa membunuh ini. Banyak di sana dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW
yang menunjukkan tentang bahayanya dosa membunuh. Pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Faman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya. Dan Allah SWT marah kepada orang tersebut dan melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang besar. Menunjukkan tentang haramnya membunuh seorang muslim, seorang yang beriman tanpa hak. Allah SWT dialah yang menghidupkan manusia, memberikan nyawa kepada mereka, dan Allah SWT dialah yang mengharamkan dan dialah yang mengizinkan. Dan Allah SWT mengharamkan darah seorang muslim. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah." Diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kalau mereka melakukan yang demikian, maka terjaga dariku harta dan juga darah mereka. Artinya menjadi haram. Allah SWT haramkan membunuh darah seorang muslim atau membunuh seorang muslim. Dan Nabi SAW mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara tiga perkara. Menunjukkan bahwasanya asalnya adalah darah seorang muslim adalah haram, tidak halal, kecuali kalau memang di sana ada sebab yang membolehkan, itu berasal dari syariat ini. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, lan yazala al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Seseorang yang beriman masih berada dalam keluasan di dalam agamanya selama dia tidak membunuh darah yang diharamkan, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Menunjukkan tentang besarnya dosa membunuh ini, karena memang di dalam Islam orang yang membunuh itu dibunuh. Ada di sana qisas. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas di dalam perkara orang-orang yang terbunuh. Ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan di antara hikmahnya adalah menjaga darah-darah yang lain. Karena kalau seseorang sudah sekali dia membunuh dengan sengaja, membunuh seorang yang beriman, membunuh seorang muslim, tanpa di sana ada sebab yang membolehkan dia untuk membunuh, maka akan dengan mudah dia untuk melakukan pembunuhan itu kembali kepada orang lain. Jadi kalau sekali dia sudah melakukan, menumpahkan darah, maka untuk menghilangkan nyawa yang lain itu mudah bagi dia. Makanya kita sering mendengar ada pembunuhan berantai. Ya, diketahui yang pertama dia membunuh satu orang, ternyata setelah diungkap banyak orang yang telah dia bunuh sebelumnya. Karena demikian ya, kalau sudah terbiasa maka dia akan membunuh yang lain. Makanya dalam Islam cara untuk memutus mata rantai tadi adalah dengan dikisos.
dia harus dibunuh kalau memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Dan yang membunuh adalah pemerintah dan juga penguasa. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari dosa ini, yaitu dosa membunuh seorang muslim, seorang yang beriman tanpa hak. Dan hendaklah kita memiliki perhatian yang besar terhadap anak kita, anak didik kita, dan ajarkan kepada mereka tentang besarnya dosa membunuh di dalam Islam, dan bahwasanya Allah SWT mengharamkan yang demikian. Dan bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya hilangnya dunia dan seisinya ini itu lebih ringan di sisi Allah SWT daripada terbunuhnya seorang yang beriman. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas satu untayan nasihat pembuka yang telah disampaikan untuk mengingatkan semua pada malam hari ini tentang bahayanya dan besarnya dosa pembunuhan itu saja. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dari maraknya pembunuhan yang terjadi di negara kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita ingatkan bersama dan sebagai informasi juga untuk para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, jangan lewatkan akhir pekan ini akan ada di dua kota safari dakwah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, yaitu di Kota Bangil dan juga Kota Surakarta. Bagi masyarakat Kota Bangil dan sekitarnya, jangan lupa untuk menghadiri safari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad bersama guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahullah Ta'ala dan juga Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 atau bertepatan dengan 26 Sya'ban 1444 Hijriah. Dilaksanakan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat dan bertempat di Masjid Al-Irsyad Bangil Pasuruan. Dan juga untuk masyarakat daerah Surakarta dan sekitarnya, jangan lupa hadiri safari dakwah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dengan tema menyambut Ramadan, tentunya insya Allah bersama guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala dan juga bersama Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah akan diselenggarakan pada hari Ahad 19 Maret 2023 dan bertepatan dengan 27 Sya'ban 1444 Hijriah. Insya Allah akan dilaksanakan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan bertempat di Masjid Ar-Rahman Surakarta. Barakallahu fikum. Dan sebelum kita lanjutkan, pemirsa, kita akan sapa para pendengar yang sudah yang mendengarkan live interaktif kita malam hari ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Bangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Syaruban, dan Radio Mas FM Seragen. Taib. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada Pak Jamil di Surabaya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Jamil pertanyaannya. Ya, mohon tanya ini tentang isi hadis yang artinya betapa banyak orang hidup menikmati nikmat-nikmat dari Allah di dunia, namun telanjang di akhirat. Baik, cukup Pak. Ya cukup, terima kasih. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang orang-orang yang banyak menikmati kenikmatan di dunia Ustaz, namun di akhirat dia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Allahu a'lam ya tentang lafaz hadisnya. Tapi mungkin maksudnya hadis yang berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi dia telanjang di akhirat gitu. Nah, mungkin maksudnya dengan itu Ustaz. Ya. Wallahu alam, perlu kita kembali lagi ke penjelasan para ulama tentang masalah ini.
tentang makna hadis ini. Dan kalau kita perhatikan, memang banyak orang yang mereka di dunia ini sama dengan kita. Mereka berpakaian sebagaimana kita berpakaian, akan tapi mereka hanya memperhatikan tentang jasadnya, memperhatikan tentang fisiknya, keindahan fisiknya saja, dan mereka tidak memperhatikan tentang keindahan jiwanya, keindahan hatinya. Padahal Allah SWT mengatakan, innallaha, Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzur ila amwalikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada bentuk kalian, jasad kalian, akan tapi, dan tidak pula melihat harta kalian, akan tapi melihat pada hati kalian dan juga amalan kalian. Banyak di antara manusia yang mereka memperhatikan fisiknya saja, sementara dia tidak memperhatikan tentang jiwanya, kebersihan hatinya. Sehingga dikhawatirkan orang yang demikian, dia di dunia berpakaian, akan tapi ternyata di akhirat dia mendapatkan azab dari Allah SWT, mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan kehinaan. Di antaranya adalah dihinakan oleh Allah SWT, disiksa dan tidak diberikan pakaian di sana. Iya, wallahu alam, kurang lebih demikian makna dari hadis ini. Dan mungkin kita kembali lagi kepada apa yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang penjelasan tentang hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Tadi ada Pak Jamil yang bertanya di Surabaya. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan juga memberikan manfaat bagi kita semuanya insyaallah. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk Ustaz. Ini ada dari Saudara Robi di kota Riau. Assalamualaikum. Afan, ana mau bertanya Ustaz. Surga itu bertingkat-tingkat, nikmatnya tentu bertingkat-tingkat. Pertanyaan saya, apakah melihat wajah Allah hanya untuk penduduk surga yang tertinggi saja atau seluruh penduduk surga Ustaz? Jazakumullah khair. Melihat wajah Allah SWT ini adalah untuk seluruh penduduk surga. Allah SWT berikan nikmat yang paling besar ini untuk seluruh penduduk surga, baik mereka adalah para nabi, para rasul, ataupun orang yang lebih rendah daripada mereka. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik maka dia mendapatkan surga dan juga tambahan. Dan orang yang berbuat baik di sini mencakup orang-orang beriman semuanya, baik yang tinggi keimanannya maupun yang rendah keimanannya, maka mereka akan mendapatkan surga wa ziyadah, dan mereka juga mendapatkan tambahan. Dan tafsir tentang tambahan menurut para sahabat adalah melihat wajah Allah SWT. Dan ini berdasarkan keterangan dari Nabi SAW, di mana dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza dakhala jannata, atau idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, artinya seluruh penduduk surga, mereka sudah menempati tempatnya masing-masing di dalam surga dan merasakan nikmat di dalam surga. Yunadi au nadahum munadin, maka akan dipanggil dan dikatakan kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum alaih. Allah SWT berkata kepada mereka, apakah kalian menginginkan sesuatu yang sebagai tambahan bagi kalian? Kemudian mereka mengatakan,
alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah menjadikan kami berseri-seri, wa tunjina minan nar, dan engkau telah membebaskan kami dari neraka, wa tudkhilnal jannah, dan memasukkan kami ke dalam surga, fayukshaful hijab, maka dibukalah hijab, kemudian Allah SWT menampakkan dan dilihat oleh para penduduk surga. Nabi SAW mengatakan, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim, maka mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Rabb mereka. Di awal hadis tadi disebutkan idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, dan ini menunjukkan bahwasanya seluruh penduduk surga mereka akan merasakan nikmat ini. Namun tentunya tidak akan Allah samakan kenikmatan orang yang dia termasuk as-sabiqun al-awwalun atau al-muqarrabun, orang-orang yang mereka didekatkan kepada Allah, yang mereka memiliki derajat keimanan yang tinggi, para nabi dan juga para rasul, para siddiqun, dengan orang-orang yang di bawah mereka. Sama-sama mereka melihat wajah Allah SWT, akan tapi dari kenikmatan yang mereka rasakan akan Allah SWT bedakan. Allah SWT dialah yang maha bijaksana dan dialah yang maha adil. Tentunya tidak akan Allah bedakan antara orang yang dia menyempurnakan keimanannya dengan orang yang beriman yang dia masih menzalimi dirinya dahulu di dunia, meninggalkan sebagian kewajiban atau melakukan sesuatu yang dilarang. Tidak akan Allah SWT samakan antara satu dengan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Untuk penanya tadi ada saudara Robi di Riau, Masya Allah. Baik, para pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV rahimakumullah, kembali kita undang Anda semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami. Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz malam hari ini melalui line telepon yang kami sediakan di 0331 5446 087. Sekali lagi Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui 0331 5446 087. Barakallahu fikum. Dan kita akan bacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Yosep di Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada tahun lalu 2022 ayah saya meninggal dunia. Saya beserta keluarga tidak mengadakan acara tahlilan sebagaimana keumuman kondisi masyarakat di lingkungan saya. Ibu saya sering bercerita dampak dari keputusan itu. Ibu saya merasa dikucilkan oleh tetangga. Bantu kuatkan saya Ustadz dengan apa saya menjelaskan bahwa tahlilan ini memang tidak ada dan bagaimana tahlilan ini bisa ada. Mohon penjelasannya Ustadz. ya. Barakallahu fikum. Apa yang telah diputuskan oleh keluarga, maka inilah yang seharusnya memang dilakukan. Ini keputusan yang benar dan ketetapan yang sesuai dengan agama ini. Kenapa demikian? Karena acara seperti ini, kalau kita kembali kepada dalil, maka tidak kita dapatkan di sana dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya. Betapa banyak dulu orang yang meninggal di zaman Nabi SAW, termasuk diantaranya adalah keluarga Rasulullah SAW, Khadijah. Kemudian di sana ada 3 orang putri Nabi SAW juga meninggal di zaman Nabi SAW, Hamzah, dan putra-putra Nabi SAW diantaranya adalah Ibrahim. Tapi tidak kita dapatkan bahwasanya Nabi SAW dahulu melakukan acara-acara tersebut, baik di hari yang ketiga atau hari yang ketujuh atau yang setelahnya.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak menganjurkan yang demikian, dan ini bukan termasuk syariat di dalam agama Islam ini. Lalu sebenarnya apa yang dituntunkan di dalam agama kita ketika ada orang yang meninggal dunia? Yang kita lakukan adalah mengurus jenazahnya. Di antaranya adalah pertama memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, baru menguburkan. Itulah yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah itu, apabila kita ingin berziarah kubur, maka ini dianjurkan di dalam agama kita, yang tujuannya adalah untuk mengucapkan salam, mendoakan untuk yang dikuburkan, dan juga mengingatkan diri kita dengan kematian. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Sesuatu yang sangat mudah, dan memang demikianlah agama kita adalah agama yang mudah. Dan kalau kita mengikuti Nabi SAW, maka inilah yang akan diterima oleh Allah. Adapun seseorang membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, maka ini menjadi sebab amalannya tidak diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tentunya sangat rugi seseorang mengeluarkan uang yang tidak sedikit, kemudian dia melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, akhirnya tidak diterima amalannya. Jadi amalannya tidak diterima, dan dia sudah secara duniawi dia sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Dan seorang di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari ridha Allah, bukan untuk beribadah kepada manusia dan juga mencari ridha manusia. Kalau yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah demikian, maka seorang muslim dan juga muslimah tidak ada pilihan yang lain. Dia mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah SWT. Kita akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada manusia. Kita akan dihisab oleh Allah, bukan dihisab oleh manusia. Allah SWT dialah yang memiliki surga, dan dialah yang memiliki neraka. Dialah yang memasukkan siapa yang dikehendaki di dalam surganya dan memasukkan siapa yang dikehendaki di dalam nerakanya. Maka yang menjadi tujuan hidup seseorang adalah ingin mendapatkan ridha Allah. Adapun setelah itu kemudian ada di antara manusia yang mengucilkan, ada yang menjauhi dia, maka seorang muslim bersabar sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ketika melaksanakan agama ini dan mendakwahkan agama ini kepada manusia juga bersabar. Beliau dikucilkan oleh manusia, diboikot oleh manusia, dijauhi oleh manusia, dan kita lihat akhir dari perkara beliau. Orang yang bersabar karena Allah SWT, maka Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan membukakan jalan. Setelah itu banyak di antara manusia yang masuk Islam, mengikuti agama beliau. Dan demikianlah seorang muslim dan juga muslimah, dia berpegang teguh dengan agama Allah dan bersabar dalam berpegang teguh, dan dia husnudzan kepada Allah SWT. Semoga ke depan banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang mendapatkan hidayah. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita dan juga orang tua kita, dalam mereka bersabar. Dan tentunya di antara yang ingin kita sampaikan adalah seseorang mendahulukan dakwah kepada tauhid sebelum dia berbicara tentang masalah yang lain. Memang penting seseorang mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Tetapi di sana ada yang lebih besar daripada itu, yang merupakan dakwah para rasul, dan tujuan kita diciptakan oleh Allah
yaitu mendakwahkan manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Demikian wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya khususnya dan memberikan manfaat tentunya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kita bacakan. Kali ini ada dari saudari Nurul di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya seorang muslim foto dengan pohon yang identik dengan perayaan hari raya non-muslim. Karena sebelum perayaan di beberapa tempat seperti hotel, mall banyak terdapat pohon ini Ustaz. Walaupun kata teman saya itu hanya foto, tapi menurut saya lebih baik ditinggalkan. Dan teman saya menyebut ini sebagai bentuk hablum minan nas. Bagaimana menurut Ustaz? Nah, ya. Kalau memang itu merupakan syiar non-muslim di dalam perayaan mereka, maka tidak sepantasnya seorang muslim foto di dekat barang tersebut. Hendaklah dia menjauhi barang tersebut, karena itu merupakan syiar mereka, yaitu syiar non-muslim di dalam perayaan mereka, dan itu di dalam agama mereka ada maknanya. Jadi jangan mengatakan ini hanyalah sekedar foto, tapi kita harus tahu bahwasanya mereka menggunakan benda tersebut atau barang tersebut itu ada maknanya di dalam agama mereka, berkaitan dengan salah satu di antara akidah yang kufur yang mereka miliki. Kalau misalnya dikatakan ini adalah hablum minan nas, apa yang dimaksud dengan hablum minan nas? Menjaga hubungan baik dengan manusia. Kita katakan iya, kita diajarkan di dalam agama Islam untuk berakhlak baik kepada manusia. Bahkan dengan orang kafir pun kita juga diajarkan untuk berakhlak baik. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah SWT tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian, dan supaya kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nabi SAW dahulu mengunjungi orang Yahudi yang sakit dan dia adalah tetangga beliau. Dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik, berakhlak kepada manusia, baik dia adalah seorang muslim maupun orang kafir. Tapi itu ada batasnya. Jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang bukan termasuk yang diajarkan di dalam agama ini. Berakhlak yang baik, silahkan kita bertetangga yang baik dengan orang yang kafir. Kalau ada di antara mereka yang sakit kita jenguk, kalau ada di antara mereka yang kelaparan kita berikan makan, tidak masalah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan agama, kemudian misalnya membantu mereka dalam perayaan agama mereka, atau misalnya kita menggunakan syiar mereka, baik dengan foto atau kita menggunakan atau kita memakai topinya misalnya atau memakai seragamnya, maka ini tidak boleh. Ya, hablum minan nas, kita menjaga akhlak kepada orang lain, kepada manusia, itu ada batasnya. Jangan kita mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ada di sana perkara-perkara yang diperbolehkan kita lakukan bersama orang yang kafir, dan di sana ada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. Seperti contohnya kita mendahului mengucapkan salam kepada mereka, tidak boleh. Seperti misalnya kita menguburkan mereka di pemakaman kaum muslimin juga tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita mewarisi mereka dan mereka pun tidak boleh mewarisi kita. Termasuk diantaranya adalah merayakan atau ikut merayakan atau mengucapkan selamat atas hari raya mereka, ini juga tidak diperbolehkan. Termasuk diantaranya adalah apa yang ditanyakan di sini, ya, seseorang berfoto, kemudian berfoto dengan atau di dekat
benda atau barang yang merupakan syiar dari hari raya mereka. Ini juga tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Barakallahu fikum. Semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi kita semua dan juga memberikan manfaat insyaallah bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudara Beni di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukum menginjak Al-Quran, baik sengaja ataupun tidak sengaja? Apabila ada orang yang sengaja menginjak atau bahkan membakar Al-Quran, apakah darah orang tersebut halal untuk ditumpahkan? Dan bagaimana hukumnya jika yang melakukan itu muslim? Dan juga bagaimana hukumnya kalau yang melakukan itu non-muslim? Jazakumullah khairan Ustaz. iya. Tentunya perbuatan ini adalah termasuk kekufuran. Orang yang menginjak-injak Al-Quran, menghinakan Al-Quran, ini adalah termasuk bentuk kekufuran. Ini adalah kalamullah. Dan kalamullah Azza wa Jalla adalah yang harus dihormati, yang harus diagungkan, tidak boleh dihinakan. Allah SWT mengatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah dan juga ayat-ayatnya dan juga Rasulnya kalian mengejek? Kalian mengejek adalah menghinakan. Tidak boleh kita menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian minta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Dan Allah SWT mengatakan, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka yang demikian adalah termasuk ketakwaan di dalam hati. Kalau yang melakukan adalah orang kafir, maka memang mereka adalah orang kafir yang kufur kepada Allah, kufur kepada ayat-ayat Allah SWT. Mereka menghinakan Allah, bukan hanya membakar Al-Quran atau menginjak-injak Al-Quran, tapi mereka melakukan yang lebih daripada itu, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lain, menghinakan Allah. Tapi kalau yang melakukan adalah orang yang mengaku dia adalah sebagai seorang muslim, maka inilah yang sangat mengherankan. Bagaimana seseorang mengaku muslim kemudian dia menginjak-injak Al-Quran? Seandainya dia mengaku muslim sebelumnya, maka dengan perbuatan dia ini, yaitu menginjak-injak Al-Quran, ini menjadikan dia keluar dari agama Islam. Ini adalah termasuk hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang. Itu menghinakan Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, termasuk kekufuran. Dan harus kita bedakan antara menginjak dengan membakarnya. Kalau menginjak ini jelas merupakan penghinaan. Adapun membakar, maka ini ada perincian. Ada membakar yang tujuannya adalah untuk menghormati Al-Quran. Seorang mendapatkan Al-Quran mungkin sudah sobek-sobek dan sudah rusak, tidak bisa digunakan dengan baik. Maka bagaimana cara untuk menghilangkannya? Tentunya bukan dibuang di tempat sampah, karena ini adalah menjadikan Al-Quran di tempat yang terhina dan tidak boleh. Maka jalan keluarnya adalah imma dibakar atau dikubur. Sebagaimana dahulu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau menulis kembali Al-Quran dan menjadikan di sana mushaf Utsmani supaya disebarkan di seluruh penjuru daerah saat itu, maka mushaf yang lain selain mushaf yang ditulis oleh beliau, maka ini diperintahkan untuk dibakar. Dan ini bukan bentuk penghinaan, ini tujuannya adalah untuk menjaga Al-Quran itu sendiri. Tapi ada sebagian manusia yang dia membakar dan tujuannya adalah ingin menghinakan Al-Quran.
ya dia memang niatnya adalah ingin menghinakan Al-Quran, sehingga dia membakar Al-Quran tersebut, maka innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Nah, ini perlu dilihat kembali tentang niatnya, dan terkadang dilihat dari gerak-gerik seseorang, apakah dia membakarnya karena ingin menyelamatkan Al-Quran, ya, atau tujuannya adalah ingin menghinakan Al-Quran. Baik, seandainya benar itu adalah menghinakan Al-Quran dan dilakukan oleh seorang muslim, maka ini adalah kekufuran. Ini adalah sebuah kekufuran. Dan orang yang kufur dalam agama Islam ini menjadi halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara 3 perkara. Disebutkan oleh Nabi SAW, at-tariku li dinihi al-mufariqul jama', orang yang meninggalkan agamanya dan menyelisihi atau memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslimin, memang menjadi halal darahnya. Tapi siapa yang berhak untuk menumpahkan darahnya? Siapa yang berhak untuk mengeksekusi? Ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita ingatkan di sini. Yang bertugas untuk mengeksekusi adalah pemerintah kaum muslimin dan juga penguasa kaum muslimin. Perkara seperti ini adalah tugas mereka. Ini bukan menjadi kewajiban bagi rakyat. Yang bisa mereka lakukan adalah melaporkan, menyampaikan ini kepada yang berwenang, dan yang mengambil tindakan adalah mereka. Mereka lah yang berhak untuk menghukum, memenjara, mengqisas dan seterusnya. Tidak boleh dilakukan oleh orang per orang, oleh individu. Karena kalau hal yang seperti ini diberikan kepada individu masing-masing, tentunya akan terjadi kekacauan. Bisa saja seseorang membunuh, kemudian dengan ketika ditanya kenapa membunuh, oh dia telah menghina Allah, dia telah menghina Al-Quran. Padahal tidak demikian. Untuk menghindari itu semuanya, maka di dalam Islam yang berhak untuk memberikan hukuman adalah pemerintah dan juga penguasa. Jadi yang bisa kita lakukan ya kita mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin dengan tulisan atau dengan ceramah, atau secara umum kita ingatkan manusia bahwasanya Al-Quran ini harus dihormati, diagungkan, tidak boleh dihina, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini ada Pak Zainur di Bengkulu. Masya Allah, kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Pertanyaan saya, waktu kita salat berjamaah, waktu sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib, waktu imam membaca Al-Fatihah 2 kali, yang pertama kan cukup keras kan kita dengarkan. Habis imam membaca Al-Fatihah, kita diwajibkan, diwajibkan membaca Al-Fatihah, apa cukup mendengar imam aja membaca Al-Fatihah yang tahap tadi? Itu yang saya tanyakan. Baik Pak, cukup pertanyaannya Bapak? Ya cukup, alhamdulillah, terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Barakallahu fikum barakallah. Di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya cukup bagi di dalam salat berjamaah cukup bacaan imam. Artinya kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, ya tidak ada kewajiban bagi makmum untuk membacanya. Kemudian ada di antara ulama yang mengatakan makmum tetap membaca Al-Fatihah, sebagai mana imam juga membaca Al-Fatihah. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya makmum tetap membaca Al-Fatihah. Alasannya yang pertama adalah keumuman dalil. Nabi SAW mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab.
tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini umum, baik yang sebagai imam maupun sebagai makmum. Kemudian yang kedua, di sana ada hadis yang menjelaskan hal ini, di mana Nabi SAW suatu saat salat berjamaah, kemudian beliau mendengar sebagian sahabat membaca di belakang beliau. Kemudian setelah salat beliau mengatakan dan menyampaikan kepada mereka, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, sepertinya kalian tadi membaca di belakang imam kalian. Kemudian beliau mengatakan, la taf'alu, janganlah kalian lakukan illa bi fatihatil kitab, kecuali dengan Al-Fatihah. Artinya yang dibaca dan kalian sebagai makmum adalah Al-Fatihah saja. Adapun surat yang lain atau ayat-ayat setelah Al-Fatihah maka tidak perlu kalian baca. Yang kalian baca adalah Al-Fatihah saja. Nah, ini hadis ini jelas menunjukkan tentang apa yang tadi kita sampaikan. Jadi seorang makmum tetap membaca Al-Fatihah. Lalu kapan dia membacanya? Ada sebagian yang mengatakan setelah imam membaca Al-Fatihah. Ya, di sela-sela sebelum dia membaca ayat, sebelum dia membaca surat yang lain, maka disitulah kita membaca Al-Fatihah. Bagaimana seandainya imam dia langsung, tidak ada di sana jeda, tidak ada di sana waktu yang kosong antara dia membaca Al-Fatihah dengan surat yang lain, maka seseorang tetap membaca Al-Fatihah meskipun imam sudah membaca surat yang lain. Kemudian setelah dia membaca Al-Fatihah maka kembali dia mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Di sini ada jama', di sini ada menggabungkan di antara beberapa dalil. Pertama, kita tetap mendengarkan. Karena tadi ketika Al-Fatihah kita diam, kita mendengarkan. Setelah kita membaca Al-Fatihah kita juga kembali mendengarkan. Dan Allah SWT mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka hendaklah kalian mendengar dan hendaklah kalian diam. Kemudian juga kita mengamalkan hadis la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati. Pendapat ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati. Seseorang sebagai seorang makmum dia tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam. Dan sekali lagi ini adalah masalah ijtihadiyah. Ini adalah masalah yang menerima ijtihad. Itu adalah pendapat kita dan mungkin di sana ada yang memilih pendapat yang lain, maka di dalam keadaan seperti ini kita disyariatkan untuk bertoleransi, memahami bahwa ini adalah perkara ijtihadiyah yang menerima ijtihad. Nah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallahu Ustaz wa jazakumullah khairan atas penjelasan yang telah diberikan dari pertanyaan Pak Zainun tadi di Bengkulu. Baik pemirsa, kembali telah terhubung bersama kita malam hari ini. Ada Bapak Siddiq di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Siddiq pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Jadi ketika saya salat berjamaah di belakang imam ataupun di belakang makmum di saf yang kedua, itu saya sering terhalang atau terkonsentrasi kepada tulisan-tulisan merek sarung yang di bawah itu, kadang ada logo-logo merek itu saya terkonsentrasi di situ kadang, jadi kehusuannya itu hilang kadang itu kan. Jadi bagaimana cara menghilangkan supaya saya tidak membacanya, karena walaupun saya tidak membacanya tapi di dalam hati itu terbaca Pak Ustaz ya, logo-logo sarung itu, apalagi yang model sekarang besar-besar logo tulisannya itu Pak Ustaz. Jadi saya itu agak terganggu dengan tulisan-tulisan seperti itu, karena pas menghadapnya jadi itu Pak Ustaz ke bawah, jadi nampak sekali yang pertama. Yang kedua itu
saya sering sholat itu, terutama di dalam sholat malam itu sering mata terpejam Pak Ustadz, tapi dalam keadaan sadar, tapi karena mata itu terlalu ngantuk, jadi tapi dalam keadaan sadar Pak Ustadz, saya sering terpejam agak lama Pak Ustadz. Nanti terbuka lagi, tapi dengan berat itu terpejam lagi, tapi dalam keadaan sadar Pak Ustadz saya. Jadi bagaimana hukumnya sholat yang terpejam matanya tuh Pak Ustadz? Jadi demikian saya mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tempat sujud, menurut mayoritas ulama ini merupakan sesuatu yang disunahkan. Sesuatu yang disunahkan ketika dalam keadaan sholat. Jadi seorang yang sholat itu melihat tempat sujud, kecuali dalam keadaan dia duduk tahiyah atau duduk tasyahud, maka dia melihat ujung dari jari telunjuknya. Ini yang afdal dan ini yang disunahkan. Bagaimana seandainya seseorang dalam satu keadaan ketika dia melihat di tempat sujud, ternyata di situ ada sesuatu yang mengganggu kekhusyukan dia, entah itu berupa tulisan misalnya atau yang lain. Ketika dia melihat maka hilang konsentrasinya. Maka apa yang sebaiknya dia lakukan dalam keadaan demikian? Maka wallahu taala a'lam, ya dia memejamkan matanya itu sesuatu yang pada tempatnya. Artinya memang dalam keadaan biasa tidak ada sesuatu yang mengganggu dia melihat ke tempat sujud. Tapi ketika melihat ke arah tempat sujud, ternyata menjadikan dia terganggu konsentrasinya, karena di sana ada tulisan-tulisan tertentu. Maka dalam keadaan demikian, seandainya dia memejamkan matanya tidak masalah. Dan kalau misalnya dikatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang makruh, yaitu memejamkan mata ketika sholat adalah sesuatu yang makruh, maka sesuatu yang makruh itu hilang kemakruhannya ketika di sana ada sebab. Hilang kemakruhannya ketika di sana ada sebab. Dan di sini ada sebabnya. Sebabnya adalah karena di sana ada pemandangan yang bisa merusak konsentrasi seseorang dalam sholatnya. Ya, tentunya ini kalau memang di sana ada sebabnya. Tapi kalau tidak ada sebabnya, maka asalnya seseorang itu membuka matanya dan melihat tempat sujudnya. Bagaimana dengan sholat malam yang seseorang memejamkan mata di situ? Seperti yang tadi kita sebutkan, yang melihat ke arah tempat sujud ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Kalau dia memejamkan mata di dalam sholatnya tanpa ada di sana sebab, maka ini sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh, tapi tidak sampai kepada dosa dan tidak sampai kepada membatalkan sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman tadi bagi Pak Siddiq ya di Riau. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, kembali telah terhubung bersama kita ada Ibu Widi di Tangerang Selatan. Masya Allah. Baik, qadarullah terputus Ibu Widi dari Tangerang Selatan, dan insya Allah kita masih ada waktu 4 menit Ustaz. Nah, Ya. kita akan bacakan satu pertanyaan tertulis yang sudah masuk kembali, ada dari Adinda Aprilia di Sumatera Selatan. Baik, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, arti murabbir ruh itu apa ya Ustadz secara bahasa dan makna, dan apakah bertentangan dengan syariat? Nah, mohon penjelasannya. Ini maksud dengan murabbi adalah yang memelihara. Rabba yurabbi artinya adalah memelihara, yang mencipta, memberikan nikmat. Murabbir ruh adalah yang menciptakan ruh, yang memelihara ruh. Dan Allah SWT dialah murabbi, dialah yang memelihara seluruh alam semesta ini, baik manusianya maupun jinnya maupun malaikat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang dia adalah Rabb untuk seluruh alam.
Rabb yang dimaksud adalah yang memelihara, yang memiliki, yang menciptakan. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan, dan itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz Baik, pada malam hari ini. Sekali lagi jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan ilmu-ilmu yang telah diberikan pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang banyak bagi para pemirsa malam hari ini. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita malam hari ini. Dan kembali kita mengajak Anda semuanya, para pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Dan berakhir sudah perjumpaan kita malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh pemirsa dan juga para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kita malam hari ini. Coba saksikan terus live interaktif Fatwa TV melalui mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di www.fatwatv.id dan www.dewanfatwa.com. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?